Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Syukur kepada Allah atas rahmat-Nya yang selalu baru setiap pagi. Selamat berjumpa dalam Saren GKI Salatiga, Selasa 2 Maret 2021 bersama saya, Heni Yulianti. Ibu Bapak Saudara, marilah kita berdoa untuk menyatakan syukur dan memohon penyertaan Tuhan. Selamat pagi Bapak, terima kasih semalam telah kami lalui dalam istirahat kami yang Kau berkati. Bapa, bila sebentar kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu, kami mohon kuasailah hati dan pikiran kami, dan pimpinlah kami untuk dapat memahami firman dan mengerti kehendak-Mu. Kami hanya mengandalkan pertolongan Roh Kudus, supaya apa yang kami renungkan sejalan dengan yang Bapa inginkan. Kami berdoa dalam nama Kristus, Tuhan dan sahabat kami yang sejati. Amin. Nats yang menjadi dasar renungan kita saat ini dari 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, sudah beberapa bulan ini kami, yaitu beberapa saudara di luar kota dan saya, membaca Alkitab bersama-sama tiap malam melalui WA Group Call. Meski dapat dikatakan agak terlambat bagi saya, namun saya bersyukur masih diberi kesempatan untuk membaca Alkitab secara urut dari kitab Kejadian. Memang awalnya agak berat, saya harus memotivasi diri saya untuk bisa rutin bergabung. Namun semakin lama, keinginan untuk membaca firman-Nya menjadi semakin kuat. Saya menyadari bahwa untuk tubuh jasmani yang fana saja, saya berusaha beri asupan yang sehat dan bergizi, apalagi untuk jiwa saya yang bernilai kekal. Firman Tuhan adalah makanan yang baik bagi jiwa saya, dan firman-Nya juga berkuasa untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik saya dalam kebenaran, sebagaimana yang dinyatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 tadi. Bersandar pada firman Tuhan menjadi senjata bagi anak-anak Tuhan untuk bertahan dalam percobaan hidup. Terkait ini, saya ingin sharingkan pengalaman pribadi, bagaimana firman-Nya berkuasa menolong dan membalikkan keadaan saya yang semula mengalami rasa sedih, khawatir, dan cemas, menjadi tenang dan percaya penuh pada penyertaan Tuhan. Kejadiannya di tahun 2015, ketika adik kami memasuki usia pernikahan yang kedua. Pada saat itu, anak mereka masih berusia beberapa bulan. Mereka menghadapi pergumulan hidup yang cukup berat. Istri adik saya didiagnosa mengidap tumor otak, dan tumor tersebut menekan saraf keseimbangan dan mengakibatkannya sulit berdiri, sehingga perlu dipapah ketika berjalan. Selain itu, menimbulkan rasa mual yang sangat dan mengakibatkannya sering tumpah. Dengan kondisi seperti itu, mereka mengupayakan berbagai pengobatan ke berbagai kota, bahkan ke tempat yang jaraknya ratusan kilometer dari tempat tinggal mereka. Ada rasa kasihan, tidak tega, dan sedih melihat kondisi mereka seperti itu, yang membuat saya hanya bisa berkata, "Yang kuat ya." Namun jawaban adik sungguh di luar dugaan. Ia sangat menguatkan saya ketika ia berkata, "Iya, masa kita hanya mau terima yang baik-baik saja?" Jawaban adik ini didasarkan pada perkataan Ayub dalam Ayub 2 ayat 10. Ketika musibah demi musibah menimpanya,
Dari firman Tuhan ini jiwa saya beroleh siraman yang menyejukkan, dan saya diyakinkan bahwa adik kami akan baik-baik saja. Mereka tidak akan terpuruk dalam pergumulan yang Tuhan izinkan untuk mereka alami, karena mereka mau berproses bersama Tuhan. Ternyata di balik ketenangan dan ketabahan mereka, ada kuasa firman Tuhan yang menopang dan memampukan. Ibu bapak saudara, firman-Nya berkuasa dan teruji dalam segala situasi hidup. Dalam Matius 4, kita juga melihat bagaimana Tuhan Yesus mematahkan godaan iblis, yaitu dengan memperkatakan firman yang ada tertulis. Iblis juga tak dapat berkutik terhadap mereka yang meyakini dan menghidupi firman Tuhan. Pencobaan, masalah dan musibah dapat saja ditimpakannya, namun kemenangan tetap di pihak anak-anak Allah yang hidupnya dituntun oleh firman Tuhan. Firman-Nya berkuasa dalam hidup kita orang-orang percaya, sehingga kita bisa makin berserah kepada Tuhan, selalu yakin pada rencananya yang indah, dan tidak menyerah pada tekanan dan masalah hidup, dan pada akhirnya akan menjadikan kita sebagai pemenang. Selamat mensyukuri anugerah firman-Nya, menghidupi dan memperkatakan firman Tuhan untuk membentengi hidup kita dari serangan si jahat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih buat anugerah firman yang telah Kau beri. Tolonglah kami untuk selalu tekun mencari dan memperkatakan kebenaran firman-Mu yang sungguh berkuasa menolong dan mengubahkan hidup kami menjadi hidup yang berarti bagi Tuhan dan sesama. Pimpin kami sepanjang aktivitas kami pada hari ini, sehingga kami boleh selalu menyukakan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.